Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema yang akan kita bicarakan kali ini adalah as-sunnatu fi bina'il maqabir. Min as-sunnati an yarfa'al qabru anil ardi qadra sibrin. Termasuk daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggikan kubur itu dari tanah itu ukuran sejengkal, qadra sibrin. Itu menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya diketahui itu kubur, ya. Tidak tinggi-tinggi, tidak semeter, tidak setengah meter, tapi qadra sibrin, ukurannya sejengkal saja. Wa yahrumu rabbuhu ziyadatun ala zalik. Haram hukumnya meninggikan. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya meninggikan lebih dari sejengkal. Sebagian ulama, ya. Lima rawahu Muslim wa ghairuhu an Harun, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Harun, anna Sumamah bin Supi haddatsahu qala kunna ma'al Fadalah bin Ubaid bi ardir Rum Badrus wa tuqiya sahibul lana fa amara Fadalah bin Ubaid bi qabri fasuya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Harun, sesungguhnya Sumamah bin Supi telah bercerita, berkata, sesungguhnya saya bersama Fadalah bin Ubaid di negeri Rum, negeri Romawi, di kota Badrus. Lalu meninggallah salah seorang dari sahabat kami di kota Badrus itu. Kemudian Fadalah memerintahkan kami untuk meratakan kubur itu. Meratakan. Dan tingginya sejengkal, untuk ditinggikan sejengkal. Ya. Kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW. Kata Fadalah, ini saya mendengar Rasulullah SAW. Ya'muru bitaswiyatiha. Saya dengar Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kubur itu. Meratakannya. Tingginya hanya sebatas sejengkal saja. Wari an Abi al-Hiyaj al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah SAW ala tada'atin salan ila tamastahu wala qabran musarrafan ila sawaitahu. Ya. Diriwayatkan oleh Abil Hiyaj al-Asadi berkata, Sayyidina Ali berkata kepadaku, dia bilang, ala ab'asuka, maukah saya kasih tugas kepadamu, ala ma ba'asani alaihi Rasulullah, sebagaimana Rasulullah memberikan saya tugas. Tugas apa itu Ali? Ala tad'atin salan, untuk tidak membiarkan patung-patung itu, ila tamastahu, melainkan engkau tumbangkan seluruh patung-patung itu. Wala qabran musarrafan, untuk tidak membiarkan kubur itu ditinggikan, illa sawaitahu, melainkan engkau ratakan dia, hanya tingginya sejengkal saja. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Qala at-Tirmizi wal 'amalu 'ala hadha inda ba'd ahlul 'ilm. Aplikasi macam ini menurut sebagian para ulama, tidak semua ulama, yukrahuna an yurfa'al qabra fawqal ardi ila biqadri ma yu'rafu annahu qabrun. Menurut sebagian ulama,
makruh hukumnya untuk meninggikan kubur itu di atas bumi ini, ya, lebih dari sejengkal, illa biqadrin ma yu'rafu anhu qabrun, kecuali dengan ukuran bahwa diketahui itu kubur, berarti sejengkal. Likai la yuwafa'u wa la yudrisali, supaya jangan dilangkahi oleh seseorang, supaya jangan diduduki oleh seseorang kubur itu, hanya sebatas sejengkal saja. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Wa qad kana al-wulatu yahdumuna ma bunya fil maqabir lima zada 'ala al-mashru' amal bis sunnati shahihah. Dulu waqad kana al-wulatu, dulu pada pamong praja, yahdumuna ma bunya, meruntuhkan apa yang dibangun di atas kubur lebih dari sejengkal, lebih dari apa yang disyariatkan sebagai aplikasi daripada sunnah Rasulullah yang sahih. Berkata Imam Syafi'i, saya suka untuk tidak ditambah tanah kubur itu dengan tanah lain, dan saya suka juga untuk tidak ditinggikan kecuali hanya sejengkal saja, dan saya suka juga, kata Imam Syafi'i, untuk tidak dibangun dan tidak ditembok kubur itu. Wa uhibbu an la yubna wa la yujassasa, saya suka untuk tidak dibangun, tidak dikasih tehal, tidak dikasih stainless, tidak dikasih macam garasi mobil itu di atas kubur, dan tidak usah ditembok. Fa inna zalik azinah wal khuyala, kena menembok kubur, membangun kubur itu termasuk perhiasan dan bermegah-megah. Perhiasan dan bermegah-megah itu, walaysal maut maudi'un wahidun minhuma, bukan tempatnya perhiasan dan bermegah-megah kalau kita mati. Bukan mati itu tempatnya untuk bermegah-megah, tetapi kita adalah lebih fokus kepada amal kita, ya. Dan itu semuanya tidak ada pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita kurang, sekalipun kita tehal yang bagus, stainless yang bagus untuk membangun kubur, tidak ada manfaatnya itu. Yang penting amal kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza mata banu Adam in qata amaluh, apabila mati manusia maka terputuslah amalnya, kecuali 3 yang tidak terputus. Pertama, sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Apa pengertiannya sedekah yang mengalir, Tuan Guru? Contohnya, kalau Bapak menyumbang apa di masjid, di majelis misalnya, mic atau apa, yang selagi barang itu digunakan oleh apa yang Bapak infakkan itu, disedekahkan itu, maka pahalanya mengalir. Itu disebut dengan sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat, itu mengalir. Mungkin Bapak pernah jadi guru dulu semasa hidup, sudah meninggal, akan mengalir pahala dari anak-anak muridnya sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh bisa mendoakannya. Nah, ini 3 ini yang bisa bermanfaat. Yang lain, Bapak membangun stainless di atas kuburan, membangunnya megah-megah, kubah dan sebagainya, itu tidak ada pengaruhnya kepada almarhum, alias tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah kecuali amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita beramal banyak-banyak, berimpak, bersedekah banyak-banyak. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Walam ara kuburul muhajirin wal ansar mujassasah. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah melihat kubur orang-orang muhajirin. Kubur orang muhajirin itu maksudnya kubur-kubur orang-orang penduduk Mekah yang berhijrah, yang pindah ke Madinah, itu disebut muhajirin. Ya. Wal ansar, saya tidak pernah melihat kubur orang-orang ansar. Masyarakat pribumi Madinah, ansar itu, ya, mujassasah, untuk ditembok sesederhana mungkin kuburan mereka, padahal mereka adalah orang-orang alim, orang-orang yang banyak ilmunya, orang-orang yang soleh, ya. Sekarang ini soleh bukan, tapi ditembok menurut pemahaman mereka mungkin bahwa ini istimewa, orang ini orang besar. Tidak ada pengaruhnya di mata Allah SWT. Itu hanya pengaruhnya di mata manusia saja. Wa qad ra'aitu minal wulati man yahdumu ma bunya fil maqabir.